Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Prambanan ataupun yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat taufik dan hidayahnya kita semuanya bisa hadir di ruang guru ini dalam acara yaitu diseminasi budaya positif yaitu CGP Angkatan 10 Kabupaten Klaten. Dan selanjutnya kami ucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah hadir di ruangan ini. Semoga apa yang akan saya presentasikan nanti bisa diterapkan di sekolah ini dengan baik. Dan untuk acara pada siang hari ini nanti yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah berdoa, yang ketiga adalah sambutan kepala sekolah, yang keempat adalah diseminasi budaya positif yang nanti saya sendiri yang akan memaparkan materi, yang kelima adalah tanya jawab, yang keenam adalah penutup. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah pada acara pagi hari ini, siang hari ini kita buka dengan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan berdoa tadi dapat memperlancar kegiatan pada siang hari ini. Dan selanjutnya adalah acara yang ketiga adalah sambutan kepala sekolah. Karena berhubung Bapak Kepala Sekolah pada siang hari ini ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, untuk itu untuk yang mewakili yaitu Ibu Supartina. Kepada Ibu Supartina kami persilakan. Terima kasih Pak Ajit atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu CGP Angkatan 10 yang saat ini melaksanakan diseminasi budaya positif. Yang kami hormati juga Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesehatan kesempatan untuk berkumpul di ruang guru untuk melaksanakan kegiatan diseminasi yang disampaikan oleh calon guru penggerak kita Angkatan 10 Bapak Ajit Hamidi. Bapak Ibu yang kami hormati, diseminasi budaya positif ini adalah merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat menurut saya, ya. Karena budaya positif memang seharusnya ada pada setiap lembaga pendidikan. Di lembaga yang lainnya pun juga membutuhkan adanya budaya positif. Karena dengan budaya positif yang di dalamnya ada misalnya disiplin positif dan sebagainya, itu akan menumbuhkan karakter siswa menjadi pribadi-pribadi yang baik dan insya Allah bisa sukses dunia dan akhirat. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya diseminasi ini nanti tindak lanjutnya adalah kita bisa menerapkan budaya positif tersebut mulai dari diri kita sebagai pendidik, sebagai guru yang akan nantinya sebagai keteladanan bagi siswa, sehingga siswa juga akan mengikuti dan juga akan mematuhi adanya budaya positif tersebut, sehingga nantinya pendidikan di sekolah kita akan menjadi lebih maju dan pendidikan di Indonesia pada umumnya juga akan maju
dan mampu bersaing di tingkat dunia. Dan harapannya juga ini CGP angkatan 10 di Pacet, ada Bapak Ibu yang lain yang mengikuti jejak CGP angkatan 10 untuk mendaftar di CGP angkatan 12. Karena untuk yang angkatan 11 ini sudah mulai pendidikannya. Jadi bisa meneruskan estafet menjadi pemimpin pembelajaran. Makaten Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, selamat berdiseminasi Pacet dan Bapak Ibu yang lain. Semoga bermanfaat dan sekali lagi membawa keberkahan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Partina yang mewakili Bapak Kepala Sekolah memberikan sambutan. Tadi betul sekali apa yang sudah disampaikan Ibu Partina. Jadi mohon nanti Bapak Ibu menyusul kami, yaitu untuk melanjutkan estafet menuju ke CGP angkatan 12. Kemudian selanjutnya paparan atau presentasi dari kami budaya positif. Nah, langsung saja sebelum ke materi, di sini ada pertanyaan pemantik, yaitu di sini ada setuju atau tidak setuju. Nah, di sini yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mungkin kami ingin ya Bapak Ibu mempunyai pendapat, yaitu apa yang pertanyaan pemantik ini. Yang pertama itu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Mungkin ada yang setuju ataupun yang tidak setuju, bisa tunjukkan tangan. Yang setuju dulu. Yang setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oh ya, ada satu yang setuju. Kemudian hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang tidak setuju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi untuk yang tidak setuju ada 9, yang setuju 1. Nah, mungkin bisa tidak, kenapa kok setuju? Bisa memberi alasan aku. Kemudian nanti untuk yang setuju, yang tidak setuju juga memberi alasan. Bisa? Oke, kalau coba nanti Ibu bisa ke depan memberi argumen kalau setuju. Ya. Monggo Ibu ini. Oke, terima kasih. Untuk yang pertama tadi ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak, saya lebih cenderungnya untuk yang hukuman positif ya. Kemudian yang kedua tadi, pemberian hukuman dalam hal positif, makanya tadi saya setuju. Kenapa? Karena menurut saya, kalau kita memberikan hukuman, sebagai contoh misalnya, anak disuruh membersihkan halaman sekolah, atau kalau saya itu biasanya yang terlambat misalnya, sebagai contoh saja, terlambat saya hukum untuk membaca yang beragama Islam, membaca Al-Quran sebagai contoh surat apa. Itu menurut saya sehingga anak termotivasi untuk
lebih berdisiplin, terutama khususnya untuk kalau tadi saya mencontohkan keterlambatan ya sehingga tidak terlambat lagi. Itu menurut saya. Begitu Pak. Terima kasih Bu Rini atas jawabannya atau argumen untuk setuju pada bagian pemberian hukuman dengan hal positif ya. Nah mungkin untuk yang nomor 1 tadi ada yang hukuman dapat mendisiplinkan anak tetapi tidak setuju. Mungkin ada satu Bapak Ibu memberi tanggapan. Mungkin Ibu Neni monggo. Terima kasih. Untuk saya tidak setuju ketika hukuman dapat mendisiplinkan anak. Karena ketika hukuman itu diterapkan dengan tidak tepat, yang ada malah anak menjadi trauma, kemudian nanti dia malah butuh. Jadi kalau ada yang berpendapat hukuman dapat mendisiplinkan anak, ada benarnya juga, tetapi dilihat dari konteks hukuman dan karakter dari anak tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Neni yang juga telah memberi alasan kaitannya dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak, yaitu tidak setuju. Tetapi tadi juga ada yang membenarkan bisa. Nah, tetapi melalui konteks yang tertentu. Nah, jadi nanti kita bisa lihat antara apa kelemahan atau kekurangan kaitannya dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Nah mungkin banyak sekali di kelas ya Bapak Ibu biar anak termotivasi ya, anak termotivasi dan seterusnya dikasih hadiah. Nah dikasih hadiah coklat, hadiah yang lain. Nah seperti itu. Apakah itu termasuk adalah budaya positif atau negatif? Nah untuk itu nanti kita akan bahas itu Bapak Ibu. Nah kemudian selanjutnya adalah konsep utama untuk modul budaya positif, yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia, yang keempat adalah motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, dalam pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk profil pelajar Pancasila yaitu ada 6 yaitu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga adalah bernalar kritis. Kemudian selanjutnya adalah berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong dan kreatif. Nah itu adalah profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat paham sekali karena tiap hari Bapak Ibu sebelum pembelajaran akan menekankan profil pelajar Pancasila. Kemudian disiplin positif. Nah di sini ada dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal
dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsi. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara permanen disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa slogan ancaman maupun hukuman. Nah, untuk kebutuhan dasar manusia, di sini ada kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini ada bertahan hidup, nah seperti makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, itu adalah termasuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, itu adalah rasa diterima, kemudian berbagi, bekerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian kalau penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin. Kemudian kebebasan, mandiri memilih pilihan mencoba hal baru. Kemudian ada kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, kemudian tertawa. Nah, kemudian motivasi perilaku manusia, yaitu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, yaitu murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, kemudian mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Nah, di situ adalah murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Nah, kemudian menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri, yaitu siswa melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, merupakan motivasi intrinsik, yaitu di dalam. Nah, itu yang kita harapkan. Ya, itu yang kita harapkan. Nah, di sini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu adalah hukuman. Nah, yaitu adalah menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, kemudian murid menyembunyikan kebenaran, murid menjadi rendah diri. Nah, itu kalau sebagai hukuman. Kemudian kalau penghargaan, nah tidak efektif. Nah, kemudian merusak hubungan atau sifat iri. Kemudian mematikan kreativitas. Kemudian menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Nah, maka dari itu tadi, kalau yang bersifat hukum atau penghargaan, nah ini adalah beberapa contoh yang mengakibatkannya. Nah, kemudian di sini ada konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi itu adalah penguatan jangka panjang. Kemudian perlu monitoring keberlanjutan. Kemudian stimulus respon. Kemudian murid menghargai peraturan. Kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Kemudian restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, ya, dirinya memegang kontrol. Kemudian terakhir adalah murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, di sini adalah 5 posisi kontrol, ya, Bapak Ibu. Nah, sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah,
kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, posisi kita itu di mana? Nah, kadang ya penghukum, kadang juga membuat rasa salah anak, kadang sebagai teman, kadang sebagai pemantau, kadang sebagai manajer. Nah, di situ bisa dilihat yang paling bagus yang mana. Nah, antara posisi kontrol restitusi, ya, yang paling bagus adalah sebagai manajer. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kedisiplinan, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya. Saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang pamong, bukan awong, tapi pamong, posisi manajer yang menentukan murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Mungkin itu yang bisa kami presentasikan, tetapi sebelum ditutup ada film 3 menit bisa disaksikan terlebih dahulu. Nah, itu sedikit tayangan video ya. Jadi itu sering kita jangan sampai terjadi pada Bapak Ibu kaitannya dengan hukuman
tetapi belum melihat apa alasan anak terlambat dan seterusnya, atau langsung menghukumi. Ternyata di situ anak punya alasan, ya, punya alasan sendiri kenapa terlambat. Nah pada siang hari ini adalah pembahasan yang itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.